Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi darini amin. Tafadhal iqra. وبه لقد حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل الأسقلاني. المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثهم أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح. قال ابن المتوكل الذي بمارب فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال قد انزع منه. قال واسأله أما يهما من الأرق. قال ما لم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل. Diriwayatkan daripada Sumair qala Ibnu Mutawakkil bin Abdul Madan dari Abyad bin Hammal, Sedina Abyad bin Hammal annahu wafada, sesungguhnya beliau datang sebagai delegasi, beliau datang sebagai utusan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas taqta'ahu al-milha, maka minta bahagian atau minta penetapan hak milik ia Sayyidina Abyad bin Hammal kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan milha. Milha adalah tambang garam, ma'danil milh, tambang garam. Qala Ibnu Mutawakkil alladzi bi Ma'riba, yang ada di Ma'rib. Ma'rib itu sebuah lokasi yang ada di Yaman, dekat dengan negeri Sabah. Hanya lokasi itu yang dihuni oleh masyarakat Sabah yang sebelumnya sudah terpecah belah. Faqata'ahu lahu, maka memberi jatah, menetapkan hak milik ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya garam, tambang garam untuknya Sayyidina Ibnul Mutawakkil. Falamma walla, maka tatkala berpaling ya Ibnul Mutawakkil, berkata satu orang sahabat dari majlis, tersebut, atadri ma qata'ta lahu, apakah engkau mengetahui wahai Rasulullah, apakah engkau menyadari wahai Nabi, apa yang telah engkau berikan jatah kepada Ibnul Mutawakkil? Innama qata'ta lahu ma'al iddah, hanya saja engkau telah memberikan jatah kepadanya ma'al iddah. Ma'al iddah maksudnya ma'ad daim alladzi la yanqati, air yang selalu ada, air yang tidak putus-putus. Engkau telah menjadikan hak milik kepada beliau air yang tidak putus-putus. Qala, berkata ia Ibnul Mutawakkil,
maaf, bukan Ibnu Mutawakkil tapi Sayyidina Abyad bin Hammal. Maka Nabi menetapkan hak kepada Abyad bin Hammal akan sumber garam tersebut. Innama qata'talahu, hanya saja engkau telah menetapkan hak, memperuntukkan hak kepadanya Abyad bin Hammal akan air yang tidak putus. Qala, berkata ia Ibnul Mutawakkil, fantaza'a minhu, lalu mencabut ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian tambang garam. Tambang garam artinya air laut yang tidak terputus-putus darinya Sayyidina Abyad bin Hammal. Wa qala wa sa'alahu amma yuhma min al-araq, lalu bertanya ia Sayyidina Abyad kepadanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dilindungi dari pohon arak. Manakah pohon arak yang tidak boleh diambil, yang tidak boleh ditebang? Manakah pohon arak yang boleh kami petik lalu kami jual? Kayu arak adalah kayu yang dijual untuk menggosok gigi, kayu siwak. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilindungi adalah selama tidak mencapai akarnya oleh khifaf. Selama tidak mencapai akarnya oleh khifaf. Berkata Ibnul Mutawakkil, khifaf maksudnya adalah akhfaful ibil, kaki kuda. Nah, kaki kuda disebut khifaf, sepatu, karena kuda itu diberi sepatu. Jadi sesuatu yang tidak ditempuh, yang tidak diinjak oleh kaki kuda itu dilindungi. Tapi kalau sesuatu itu diinjak oleh kaki kuda, maka dia boleh kalian ambil. Jadi di dalam Islam ternyata juga ada hutan lindung, ada yuhma, sesuatu yang dilindungi tidak boleh diambil sembarangan, yakni kawasan kayu arak yang tidak dicapai oleh kuda. Nah, seperti sekarang ini yaitu gunung dan perbukitan. Hadis وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال قال محمد بن حسن المخزومي ما لم تناله أخفاف الإبل يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. Nah, lalu ditanya oleh Muhammad bin Hasan al-Makhzumi, apa maksud daripada malam tanalhu khifaful ibil, sesuatu yang tidak mencapai akarnya oleh kaki kuda, yakni maksudnya adalah sesungguhnya kaki onta bukan kuda. Ini ya Allah, ini belum boleh belajar kayaknya. Akhaful ibili, kaki onta bukan kuda. Malam tanahul akhaful ibil, apa maksud sesuatu yang tidak mencapai akarnya oleh kaki onta? Yakni maksudnya adalah sesungguhnya onta memakan sehabis kepalanya. Sesungguhnya onta akan memakan sehabis yang dijangkau oleh kepalanya. Wa yuhma ma fawqahu, dan dilindungi sesuatu yang ada di atasnya. Dan selagi kawasan hutan itu masih bisa dimakan oleh onta dengan kepalanya, berarti boleh kalian ambil. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi didapati oleh onta, maka dia masuk dalam kategori hutan lindung. Jadi air garam itu tidak boleh diperuntukkan kepada sesiapapun. Dan ini berlaku dalam hukum negara. Air laut
sungai, kemudian hutan, ini bagian-bagian yang tidak ada pemiliknya dan tidak bisa dimiliki. Nah, ketika baginda Rasul memperuntukkan hak tambang garam kepada salah seorang Sayyidina Abyad, ketika diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, tahukah engkau apa yang dimaksudkan dengan tambang garam? Tambang garam itu berarti engkau telah memperuntukkan kepadanya sumber air yang tidak terputus, yaitu tepi laut. Nah, akhirnya Nabi SAW mencabut hak itu kembali. Artinya laut tidak ada milik seseorang, sungai tidak bisa menjadi milik seseorang, dan begitu juga hutan tidak bisa menjadi milik seseorang. Kalau hutan bagaimana batasannya? Batasannya adalah yang tidak bisa lagi dijangkau oleh onta dengan kepalanya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني أمي ثبيت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيات بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأرق فقال أراكة في خطاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأرق قال الفرخ يعني بخطار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abyad bin Hammal, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang himal arak. Manakah kawasan kayu arak yang dilindungi? Hima dilindungi, araki kawasan hutan arak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hutan yang dilindungi pada kayu arak. Faqala arakatun fi khidari, arakatun fi khidari maksudnya ardallati fiha zar'un muhat 'alaiha, maksudnya tanah yang padanya tanah ada tanaman yang diliputi di atasnya oleh kayu arak. Ya Rasulullah, roka fihi dhari, roka, nah lantai 2, nah pada itu sampel balik. Bantu cari, udah. Ada tanggung jawab guru TPA. Arakatun fihi dhari. Bagaimana dengan aroka? Aroka itu adalah tanah yang di dalamnya ada tanaman yang dipagar atau diliputi oleh kayu arak. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hima fil arak. Nah, tidak ada bahasa hutan lindung untuk tanah yang ditumbuhi oleh kayu arak. Qala farajun, berkata seorang lama Farad ibn Sa'idin, yakni bihidari ardallati fi zar'u muhatta 'alaiha. Bihidari, di bahagianku, di jatahku, tanah yang padanya tanah ada palawija, ada tanaman yang diliputi, dipagar di atasnya kayu arak. Jadi kalau tanaman yang sudah di tanah yang sudah digarap sehingga ditanami dengan palawija, walaupun dikelilingi oleh pohon arak, maka itu bagian yang boleh digarap. Dia tidak termasuk hutan lindung. Hadis. وبه قال حدثنا عمر ابن خطاب أبو حفص قال حدثنا في ريبي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي هازم قال حدثني عثمان ابن أبي هازم أن أبيه عن جده سخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا ثاقفا
سمع ذلك صخر راكب في الخيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر يومئذ أهل الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثاقفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خير فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جميعا فدعا لأحماس العشرة دعوة اللهم بارك لأحماس في خيلها ورجالها وأتاه القوم فتكلم المغيرة ابن شعبة فقال يا نبي الله إن صخرا أخذ عمتي دخل في المسلمون فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أهرزوا دماءهم وأموالهم فدفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي قال نعم فأنزله وأسلم يعني سليم فأتى صخرة فسأله أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا الماءنا فأبى علينا فأتاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى قومي ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك الحمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Sakhar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waza Sakifan, memerangi ya Nabi akan Bani Thaqif. Falamma an sami'a dzalika Sakhrun, maka tak kalah mendengarkan akan demikian perangnya baginda Nabi dengan Bani Thaqif oleh Sayyidina Sakhar, rakiba, beliau mengendarai kendaraannya fi khailin, pada rombongan berkuda. Beliau mengendarai kendaraannya pada rombongan berkuda. Yumiddun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia ingin membantu, ia ingin menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadan Nabiyya, lalu menemui Sayyidina Sakhar bersama kawan-kawannya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadin sarafa, sungguh telah berpaling ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya telah pulang, walam yaftah, dan tidak menaklukkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman itu informasi lewat manual, sehingga informasi lambat datang, persiapan juga lambat. Ketika ingin menolong lambat juga sampai. Pas sampai Nabi sudah pulang, peperangan tidak sampai selesai. Nabi tidak memenangkan perang pada saat itu. Maka jadilah Sayyidina Sakhar pada hari itu berjanji kepada Allah. Faja'ala Sakhrun, jadilah Sayyidina Sakhar yauma idzin pada hari itu ahidallah wa zimmata, dia berjanji kepada Allah dan zimmahnya Allah, alla yufariqa hadzal qasra, bahwa dia tidak akan meninggalkan ini qasar. Qasar adalah bangunan yang besar, singgasana. Singgasana itu, qasar itu istana. Tidak meninggalkan akan ini istana hatta yanzilu, sehingga mereka pasrah, sehingga mereka tunduk dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Thaqif
Nabi tadi memerangi Bani Thaqif, kemudian Nabi dah pulang, Bani Thaqif belum lagi ditaklukkan, sampai Sayyidina Sakhar dengan pasukan berkudanya. Nah, beliau katakan, saya berjanji kepada Allah dan Rasulnya, saya berjanji kepada Allah dan perlindungan Allah, saya tidak akan tinggalkan singgasana ini, tidak akan tinggalkan lokasi ini sampai mereka pasrah kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikepung terus, dikepung diserang Bani Thaqif dengan kawan-kawannya. Falam yufariqhum, lalu tidak meninggalkan ia Sayyidina Sakhar akan mereka Bani Thaqif sampai mereka pasrah dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi Sakhrun, maka menulis surat kepadanya Nabi oleh Sayyidina Sakhar yang isinya, amma ba'ad, ya Rasulullah, fa inna Saqifan qad nazalat ala hukmika ya Rasulullah, sesungguhnya Bani Thaqif sungguh telah tunduk kepada hukummu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil usaha daripada kegigihan Sayyidina Sakhar bersama kawan-kawannya. Wa ana muqbilun ilaihim wa hum fi khailin, saya menghadap kepada mereka, dan mereka berada dalam rombongan berkuda. Jadi saya bawa mereka kepadamu, yaitu dibawa ke Madinah, dan mereka rombongan berkuda. Itu isi suratnya. Maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah salat jami'atan secara berjamaah. Pada li Ahmas sa'asra da'awat, berdoa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahmas 10 doa. Ahmas itu adalah sukunya Sayyidina Sakhar. Nah, Nabi mendoakan kepada suku Ahmas dengan 10 doa, karena kegigihan Sayyidina Sakhar bersama orang kampungnya menaklukkan Bani Thaqif yang tadi Nabi belum sempat taklukkan. Nabi sudah perangi tapi enggak sempat mentaklukkannya. Apa doa Nabi? Allahumma barik li Ahmas fi khailiha wa rijaliha. Ya Allah, berkahilah bagi Ahmas pada pasukan berkudanya dan pada pasukan berjalan kakinya. Wa tahul kaum, datang kepadanya Nabi oleh kaum, maksudnya kaum Bani Thaqif yang sudah ditaklukkan. Berbicaralah Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, beliau termasuk daripada Bani Thaqif yang sudah ditundukkan oleh Sayyidina Sakhar. Berkatalah Sayyidina Mughirah, ya Nabi Allah, sesungguhnya Sakhar telah menawan bibiku. Dia telah mengambil bibiku, saudari perempuan ayahku. Wa dakhalat fima dakhala fihil muslimun, dan bibiku itu sudah masuk ke dalam yang masuk ke dalamnya oleh orang Islam. Bibi saya itu telah masuk ke sesuatu yang masuk padanya oleh orang Islam. Bahasanya dipanjang lebarin, maksudnya bibi saya sudah memeluk Islam. Pada Ahu memanggil ia Nabi akan Sayyidina Sakhar dan mengatakan, ya Sakhar, innal qauma idza aslamu, sesungguhnya kaum apabila mereka sudah masuk Islam, ahrazu, mereka sudah melindungi darah mereka, harta mereka. Fadfa ilal Mughirah ammata, serahkan olehmu kepada Mughirah akan bibinya. Pada fa'aha ilaihi, menyerahkan ia Sayyidina Sakhar akannya sang bibi kepada Sayyidina Mughirah. Dan bertanyalah Nabi, wa sa'ala Nabiullah, bertanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ma li Bani Sulaim, bagaimana kondisi Bani Sulaim? Nah, kalau Bani Sakir sudah tamat ini, sudah selesai, sudah masuk Islam, sudah tunduk kepada hukum Allah. Lalu bagaimana dengan Bani Sulaim? Qad harabu anil Islam, sungguh mereka telah lari dari agama Islam, dan mereka telah meninggalkan demikian air. Air di sini maksudnya kampung. Bagaimana dengan Bani Sulaim? Mereka sudah lari dari Islam, mereka sudah meninggalkan demikian air, maksudnya kampungnya. Berkata ia Sayyidina Sakhar, ya Nabi Allah, anzilnihi ana wa qaumi. Ya Nabi Allah, tempatkan olehmu akan aku, akannya kampung Bani Sulaim yang telah ditinggalkannya karena lari dari Islam, saya bersama kaum saya. Kata Sayyidina Sakhar. Kata Nabi, na'am, iya. Fa'anzalahu, menempatkan ia Nabi akannya Sayyidina Sakhar di kampung Bani Sulaim yang telah ditinggalkan. Wa aslama Sulamiyin, lalu memasukkan Islam ia Sayyidina Sakhar akan orang Sulamiyin. Sayyidina Sakhar bergerak lagi, berperang lagi, berdakwah lagi, akhirnya berhasil memasukkan orang-orang Bani Sulaim ke dalam Islam. Islamlah Bani Sulaim. Datanglah mereka Bani Sulaim kepada Sayyidina Sakhar, lalu mereka meminta kepada Sayyidina Sakhar ayyadfa'a ilaihimul ma', bahwa menyerahkan ia Sayyidina Sakhar kepada mereka Bani Sulaim yang sudah masuk Islam akan sumber airnya, akan kampungnya. Fa'abah, dan Sayyidina Sakhar enggan. Kenapa beliau enggan? Karena beliau telah ditempatkan di tempat itu oleh Nabi SAW. Datanglah mereka Bani Sulaim kepada Nabi SAW. Faqalu, mereka katakan, ya Nabi Allah, aslamna, kami sudah masuk Islam. Wa ataina Sakhran, kami mendatangi Sakhar, liyadfa'a ilaina ma'ana, supaya beliau serahkan kepada kami sumber air kami, maksudnya kampung halaman kami. Fa'aba alaina, dia enggan kepada kami. Fa'atahu, lalu datang ya Nabi kepadanya Sayyidina Sakhar seraya berkata, ya Sakhar, innal qauma idza aslamu, sesungguhnya kaum apabila mereka sudah masuk Islam, mereka akan melindungi harta mereka, darah mereka. Fadfa ilal qaumi ma'ahum, serahkan olehmu kepada kaum air mereka. Jadi sumber air yang sudah saya tempatkan kamu di sana, serahkan kembali kepada pemiliknya karena mereka sudah masuk Islam. Kata Sayyidina Sakhar, na'am ya Nabi Allah. Nah, itu ketaatan Sayyidina Sakhar. Enggak ada masalah, mau disuruh mau apa saja. Na'am ya Rasulullah. Tapi Nabi yang malu. Nah, kata Sayyidina Sakhar, perawi hadis siapa tadi? Kata Sayyidina Sakhar, aku melihat wajah Nabi SAW berubah ketika itu menjadi merah karena malu dari mengambilnya Nabi akan Jariyah bibi Sayyidina Mughirah bin Syu'bah dan mengambilnya Nabi akan air. Akhirnya Nabi malu sendiri kepada Sayyidina Sakhar radhiyallahu anhu. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبورة بن عبد العزيز ابن ربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحيكه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعده ولم يحدثني به كله. Dirikan daripada
Sayyidina Sabrah bin Abdul Aziz bin Rabi' al-Juhani, dari bapak beliau Abdul Aziz, dari kakek beliau Sayyidina Rabi' ibn Rabi' al-Juhani. Sayyidina Rabi' al-Juhani, sesungguhnya Nabi SAW nazala, telah turun ya Nabi, telah mampir ya Nabi di sebuah tempat masjid di bawah daumah. Daumah adalah pohon yang rindang, besar batangnya. Kalau di Indonesia beringin, daumah. Faqama salasan, maka menetap ya Nabi 3 hari. Kemudian keluar ya Nabi ke Tabuk. Dan sesungguhnya Juhainah lahikuhu birrahbah, menemui mereka suku Juhainah akannya Nabi di sebuah kawasan namanya Rahbah. Rahbah itu bentuknya bumi yang lapang, bumi yang luas. Qala lahum, berkatalah Nabi SAW kepada mereka suku Juhainah, man ahlu dzil marwata, siapa penghuni ini Marwah? Marwah adalah sebuah kampung kecil di Wadil Qura, itu namanya Marwah. Nabi bertanya, siapa masyarakat daripada ini Marwah? Mereka katakan Banu Rifa'ah, wahai Nabi. Banu Rifa'ah, mereka itu dari Juhainah. Jadi Juhainah itu nama suku, terdiri pada Banu-Banu, di antaranya Banu Rifa'ah. Banu Rifa'ah menempati kawasan Dzil Marwah. Faqala, berkata ya Nabi SAW, qad aqtaqtuha li Bani Rifa'ah, sungguh aku memperuntukkan akannya Dzil Marwah untuk Bani Rifa'ah. Karena mereka sudah menempati, saya katakan itu untuk mereka. Maka membagi-bagi mereka akannya Dzil Marwah. Di antara mereka ada orang yang menjualnya, di antara mereka ada orang yang mempertahankannya, lalu mengelolanya. Kemudian aku bertanya kepada bapaknya Abdul Aziz tentang ini hadis, maka beliau meriwayatkan hadis kepadaku sebahagiannya saja. Beliau tidak meriwayatkan hadis kepadaku dengan keseluruhannya. Naam, hadis. وبه قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يهني بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن أياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع زبير نخلا. Diriwayatkan dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperuntukkan kepada Sayyidina Zubair akan kebun korma. Hadis. وبه قال حدثنا أوس بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسن الأنبري قال حدثني جدتي صفية ودهيبة ابنة أوليبة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكان جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني هريثة بن حسن وفد بكر بن وائل وبياعه على إسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها سقس به وهي وطاني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذا سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها ورأى ذلك فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم
يساؤهما الماء وسجروا ويتعاونان على الفتان. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Hasan Al-Ambari, kata beliau, memberikan hadis kepadaku oleh dua nenekku, jaddataya, satu Sofia, yang kedua Duhaibah. Kedua-duanya adalah putri dari Ulaibah. Wa kanata, adalah dua nenekku tersebut Robibatai, adalah anak tiri kepada Failah binti Makhramah. Dan Failah binti Makhramah itu adalah nenek bagi bapak kedua-duanya. Annaha akhbarathuma, sesungguhnya Failah binti Makhramah telah meriwayatkan hadis kepada keduanya nenek, yaitu Sofia dan Duhaibah. Qalat, berkata ia Sayyidah Failah binti Makhramah, qadimna, kami datang menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia Sayyidah Failah, taqaddama sahibi, telah maju suamiku, telah tampil suamiku, maksudnya Quraisy bin Hasan, sebagai delegasi Bakar bin Wahid. Fabaya'ahu, maka membaiat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Quraisy bin Hasan atas Islam, untuk masuk Islam atau memeluk Islam terhadapnya Quraisy bin Hasan dan terhadap kaumnya. Kemudian berkatalah Quraisy bin Hasan, ya Rasulullah, uktub bainana wa baina bani Tamim biddahna, tuliskan di antara kami dan di antara Bani Tamim dengan Dahna. Dahna adalah sebuah lokasi, sebuah negeri kecil yang maklum di negeri Tamim. Nah, sebuah tempat yang maklum di kawasan Bani Tamim. Jadi Sayyidina Quraisy bin Hasan memohon kepada Nabi supaya Nabi menuliskan sebuah surat peruntukan bahwasanya Dahna itu diberikan kepada Quraisy bin Hasan, alla yujawizha ilaina minhum ahad, bahwa tidak melewati akannya Dahna kepada kami dari mereka Bani Tamim oleh seorang pun, kecuali atas nama musafir atau mujawir, bertetangga. Jangan sampai dia tinggal di Dahna. Dahna itu untuk kami saja. Faqala, berkatalah Nabi SAW kepada sekretaris beliau, uktub lahu ya gulam, tuliskan olehmu untuk Quraisy bin Hasan, wahai gulam, dikhususkan menempati lokasi Dahna. Falamma ra'aituhu qad amara lahu biha, maka tatkala aku lihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya Sayyidina Quraisy bin Hasan dengannya Dahna. Sungguh memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya Gulam dengannya Dahna, suhi sabi, dikhususkan dengan aku, wahia watani wadari, padahal dianya Dahna adalah tanah airku dan rumahku. Siapa aku di sini? Siapa aku di sini? Siapa aku di sini? Sayyidah Failah binti Makhramah. Maka tatkala aku lihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh
memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya Quraisy bin Hasan dengannya Dahna Sukhi Sabi dikhususkan dengan aku, padahal itu adalah tanah airku dan rumahku. Aku katakan, ya Rasulullah, innahu yas'alka sawiyata minal ardi, sesungguhnya Quraisy bin Hasan dia tidak meminta kepadamu as-sawiyah, akan dataran dari bumi. Dia tidak meminta kepadamu as-sawiyah, dataran dari bumi, bukan lokasi yang datar. Ketika dia meminta kepadamu, hanya saja dia meminta kepadamu ini Dahna, indaka muqayyadul jamal. Indaka? Betul indaka? Aku katakan, ya Rasulullah, hanya saja sesungguhnya Quraisy bin Hasan tidak meminta kepadamu dataran dari bumi. Ketika dia meminta kepadamu, hanya saja dianya bumi. Inilah Dahna, indaka muqayyadul jamal, di sisimu diikat akan onta, wamar al-ghanam, dan digembalakan akan kambing, wanisa'u Bani Tamim, kemudian anak-anak Bani Tamim, kemudian anak-anak laki-lakinya, wara'a zalik, ada di belakang demikian Dahna. Jadi yang diminta itu kawasan Dahna, kawasan yang paling diperlukan oleh Bani Tamim. Di sana orang mengembalakan onta, di sana kambing digembalakan. Jadi para wanita dan anak-anak mereka bermain di sana dengan keperluannya. Itulah yang diminta oleh Quraisy bin Hasan. Faqala, Nabi bersabda, amsik ya gulam, tahan wahai gulam. Artinya jangan ajukan tulisan suratnya. Sadaqatil miskina, betul wanita tersebut. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim. Mencukupi akan keduanya oleh air dan pohon, saling tolong menolong keduanya atas fattan, penyebar fitnah. Nah, penyebar fitnah yaitu syaitan. Nah, di sini kita dipahamkan kembali dari hadis ini bahasanya lokasi-lokasi strategis yang menjadikan kebutuhan masyarakat secara umum tidak boleh diperuntukkan kepada individu dan pribadi. Nah, dari kawasan Bani Sulaim, Bani Tamim, ada namanya kawasan Dahna. Dia bukan dataran rendah yang digunakan untuk pemukiman, buat rumah, tidak. Tapi dia dataran tinggi. Di sana ada tanam-tanaman, sumber air yang diperlukan oleh onta dan kambing. Nah, kalau sekiranya itu diperuntukkan kepada individu, sehingga masyarakat yang ada di setempat datang ke sana perlu berbayar, gembala kambing bayar, gembala unta bayar, ambil air bayar, maka ini menyusahkan masyarakat. Maka kalau konsepnya itu adalah air, kalau konsepnya tanaman itu milik bersama, tidak bisa dikuasai oleh satu orang. Lain halnya kalau dia yang buat. Nah, dia buat irigasi sendiri, dia bangun sendiri, dari sumber sendiri, dia gali paritnya sendiri, itu memang hak dia. Itulah yang berlaku dengan sumber Zam-Zam. Sumber Zam-Zam walaupun itu sumber mata air keperluan masyarakat, tapi kan hasil daripada satu keluarga, sehingga mereka menumpang di sana dengan membayar, mengganti dengan makanan dan pakaian.
Allah. Hadis sampai setengah 6 tu hari ini. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أمي جنوب بنت نميلة عن أمه سويدة بنت جابر عن أمها عاقلة بنت أسمر بن مدرس عن أبيها أسمر بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى الماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخطون. Diriwayatkan daripada Aqilah binti Asmar binti Mudaris dari bapaknya Sayyidina Asman bin Mudaris. Beliau katakan, aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku bai'at akannya Nabi. Maka Nabi bersabda, man sabaqa ila man lam yasbiqhu ilai muslim. Siapa saja duluan mendapatkan, duluan meraih sesuatu yang tidak duluan kepadanya, yang tidak mendahului akannya seseorang kepadanya sesuatu oleh muslim yang lain, maka dia menjadi haknya. Keluarlah manusia dari masjid, yata'adawna, mereka berlarian, yatakhattuna, mereka menggaris. Sama bahasanya, setelah selesai baralek, selesai acara, makanan-makanan dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, siapa yang mau, ambillah apa yang mau. Nah, mereka akan keluar dan akan menyerbunya dan akan mengambilnya. Nah, begitu juga Nabi katakan, setelah mereka bai'at, ada satu kawasan, lalu Nabi sabdakan, siapa yang duluan dan dia tidak didahului oleh seorang pun dari muslim, maka sesuatu itu menjadi haknya. Langsung orang keluar dari masjid, kemudian kasih garis, lokasi itu, ini untuk saya, kasih batas, dikasih patok-patok, sehingga tanah itu menjadi milik mereka. Artinya negara atau pemimpin punya hak memberikan jatah tanah negara untuk individu. Nah, untuk individu. Misalnya ketika perjuangan daripada seorang pejuang, dia berhasil menaklukkan pasukan, lalu Nabi memberikan, atau panglima perang atau presiden memberikan tanah kepadanya di tempat tersebut. Inilah yang berlaku di zaman-zaman kerajaan dulu. Nah, ketika kerajaan Singosari berhasil dihancurkan oleh Singosari berhasil dihancurkan oleh kerajaan bawahannya yang itu merupakan juga rajanya keluarga sendiri. Nah, lepas itu direbutlah Singosari, kemudian larilah menantu daripada Raja Singosari dengan putri sang raja. Lari dia ke situ, Madura. Nah, lari dia ke Madura. Nah, sesampai berdiam diri di Madura itu ada juga raja bawahan di bawah kerajaan Singosari. Otomatis dia berpindah kepada raja yang memberontak tersebut. Karena dia raja di Madura itu adalah raja yang lebih tua atau raja bawahan, dia datang kepada raja penguasa membawa anak menantu daripada Raja Singosari yang telah dibunuh. Dia minta kepada raja tersebut untuk diberikan tanah. Nah, musyawarah mereka, diberikan tanah. Akhirnya diputuskan tanah di hutan yang jauh dari pemukiman. Di sana jauh dari pemukiman, kemudian pohonnya besar-besar. Diberikan di situ dengan tujuan supaya mereka susah untuk menggarapnya, kemudian habis dimakan oleh hewan liar. Nah, akhirnya ditempatkan di sana, kemudian ditebang hutannya satu persatu. Ketika ditebang, mereka kelaparan. Akhirnya mereka makan buah-buah yang ada di hutan itu.
ternyata sangat pahit sekali. Ada yang mati karena pahitnya. Nah, akhirnya kawasan itu dikasih nama dengan kawasan Majapahit. Artinya buah maja yang pahit. Jadi asal mula kerajaan Majapahit itu adalah tanah pemberian dari raja pemberontak sebelumnya. Itu dalam kerajaan. Nah, begitu juga di dalam Islam, Nabi juga memperuntukkan tanah kepada orang-orang yang mau berpindah dari negeri taklukan mau masuk Islam, pindah ke Madinah, nanti dikasih lokasi. Kayak. Nah, di Minangkabau juga berlaku hal yang sama. Apabila ada satu orang atau satu keluarga yang tidak punya tanah, dia bisa datang kepada suku tertentu dan dia mengakui dari suku tersebut dengan syarat menyembelih kambing minimal, menyembelih sapi maksimal, diberikanlah dia tanah. Ini tanah pemberian dari suku Caniago kepada suku Patopang. Akhirnya tinggallah orang Patopang di kawasan suku Caniago. Ditanya, kenapa ada orang Patopang tanahnya di kawasan suku Caniago? Dijawab, itu Nini Mama Caniago yang dikasih sama. Itu namanya tanah pemberian. Jadi berlaku di kerajaan, berlaku di Minangkabau, berlaku juga dalam Islam. Nabi memperuntukkan tanah kepada siapa saja yang awal kali mendapatkannya, itu secara acak. Dan Nabi juga memperuntukkan tanah kepada orang-orang tertentu seperti yang berlaku sebelumnya. Nah, dari pembahasan-pembahasan tersebut, ada yang digagalkan oleh Nabi pemberiannya karena alasan satu, tanah itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Dua, karena dia adalah sumber mata air seperti tambang garam. Yang ketiga, seperti kawasan sungai dan sebagainya. Sehingga, dan yang keempat, kawasan yang tidak bisa dijangkau oleh kepala onta, berarti hutan lindung. Jadi ada tempat-tempat yang tidak boleh diberikan dan ada kawasan-kawasan yang boleh diberikan. Nah, sebetulnya ini adalah hadis bernegara, hadis pemerintahan, bukan hadis kita. Kita apa yang mau kita kasih? Mau kasih edukasi untuk siapa? Nah, paling kita bagi-bagi kamar. Insyaallah nanti supa 1 akan dikosongkan, akan dipecah kepada supa, akan dipindahkan ke supa 5. Supa 5 akan dipecah belah kepada supa 3 dan 4. Supa baru diperuntukkan untuk santri baru. Itu namanya iqtata'as sufa. Nah, membagi-bagi kamar. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير خضر فارسه فأجرى فراسه حتى قام ثم رام بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a, Nabi telah memberikan kepada Sayyidina Zubair akan khudra farasi. Khudra farasi maksudnya sejauh larinya kuda. Khudra ay uduha. Fa ajra farasahu hatta qama. Fajra nasabu ala hazfi mudaf qadra ma ta'uddu wa udwa wahida hatta qoma wa qafa farasuhu. Fa'ajra farasahu, maka membuat berlari ia Sayyidina Zubair akan kudanya sampai berdiri ia kuda. Summa rama bisautihi, kemudian melemparkan ia Sayyidina Zubair dengan cambuknya. Faqala, berkatalah Nabi, berikan oleh kalian kepada Zubair dari mana sampai cambuk. Di tanah luas panjang membentang.
Nah, tempat kita nggak bisa dibagi seperti itu karena banyak pepohonan. Mereka adalah kawasan yang sedikit tanamannya. Kata Nabi, wahai Zubair, cambuk kudamu, biarkan dia berlari dan biarkan dia berhenti sendiri. Nah, sejauh tanah yang kudamu berlari sekali cambuk itu hak kamu. Ketika berhenti, lemparkan lagi cambuk kamu ke depan. Lemparkan. Nah, di mana jatuh cambuk kudamu, disitulah batas akhir tanah yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Zubair. Nggak pakai hitungan meter deh, dia sejauh kuda lari. Nah, sehingga pepatah yang sama berlaku kepada rumah gadang, panjangnya jauh kuda berlari. Apa itu? Ada bahasa Minang. InsyaAllah. Nah, untuk pembukaan hari ini, insyaallah kita lanjutkan lagi besok sampai batas akhir jam 6. Bertahap dulu naikkan waktunya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.